Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah film Korea yang berjudul The Dude in Me, yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Kang Hyo Jin. Kisah akan berfokus pada kehidupan seorang gangster karismatik jago bela diri bernama Jang Pan-so setelah bertukar jiwa dengan seorang murid sekolahan korban bully bernama Kim Dong-hyun karena sebuah kecelakaan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Pan-so yang sedang menjalani rutinitas paginya sebagai seorang gangster. Setibanya Pan-so di kantornya, salah satu anak buahnya memberikan laporan bahwa masih ada pabrik yang menolak pembebasan lahan untuk pembangunan proyeknya. Mendengar laporan itu, Pan-so segera menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Manchul untuk membereskan persoalan tersebut. 네가 애들 데리고 정운동 가서 확실히 처리해. 예, 알겠습니다. Awalnya pemilik pabrik tersebut masih saja menolak, akan tetapi karena dihajar habis-habisan dan diancam akhirnya dia menyerah juga. Setelah berbagai macam persoalan teratasi, singkat cerita proyek pembuatan gedung milik Pan-so hampir selesai. Setelah itu Pan-so pergi makan di sebuah warung mie yang telah menjadi langganannya sejak 10 tahun yang lalu. Namun ternyata warung mie tersebut sudah berganti kepemilikan dan rasanya sudah tidak sama seperti dulu lagi. Di waktu Pan-so ingin bayar tagihannya, ada anak sekolah bernama Kim Dong-hyun yang tidak bisa membayar karena dompetnya ketinggalan. Karena sedang terburu-buru, Dong-hyun pun mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi. Pan-so pun menjadi sedikit kesal karenanya. Dengan terpaksa, Pan-so pun akhirnya membayar tagihan mie tersebut. Di perjalanan pulang, Pan-so terhalang petugas truk sampah yang sedang memungut sampah. Tepat di atas Pan-so, Dong-hyun yang sedang diganggu oleh murid lainnya dipaksa mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Karena tidak dapat meraih sepatu itu, Dong-hyun terpeleset dan jatuh menimpa badan Pan-so. Setelah sadar, Pan-so sudah berada di rumah sakit dan kaget karena melihat seseorang mirip dirinya masih terbaring koma. Tak lama kemudian, dia dihampiri ayah Dong-hyun yang bernama Jong-ki. Kemudian Pan-so melihat ke cermin dan semakin kaget ketika yang berada di depan cermin bukanlah wajahnya melainkan wajah Dong-hyun. Menurut dokter, apa yang dialaminya adalah hilang ingatan biasa. Ya, mana mungkin percaya kalau mereka bertukar jiwa. Setelah itu Pan-so teringat akan perkataan nenek pemilik warung mie yang ingin memberinya satu hadiah. Bergegas Pan-so menuju warung mie itu. Setelah sampai, ia kaget karena kata orang di sana tidak pernah ada warung mie di tempat itu. Berulang kali ia mencoba membenturkan kembali dengan tubuh aslinya. Namun usahanya tersebut sia-sia. Dia pun terpaksa pulang bersama Jong-ki. Keesokan harinya mereka datang ke sekolah guna mencari tahu penyebab Dong-hyun bisa jatuh dari atap sekolah. Ia curiga ada murid yang membuli anaknya sebelum kejadian tersebut. Namun kepala sekolah mengelak dan bersikeras bahwa tidak ada murid yang mencoba mencelakai Dong-hyun. Setibanya di kelas, Pan-so mendapat sambutan yang kurang baik dari beberapa murid kelasnya. Jam istirahat pun tiba. Pan-so pergi makan di kantin. Di depan meja makannya, Hyun-jun sedang dibully oleh beberapa siswa. Karena tidak suka akan hal itu, Pan-so meminta mereka untuk berhenti. 조용히 좀 해라. 밥 좀 먹게. Salah seorang siswa itu menjadi marah dan ingin menghajarnya. Tapi karena ada guru yang datang menegurnya, siswa tersebut meminta Pan-so untuk menemuinya sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Pan-so datang menemui siswa itu dan tentu saja dia dapat mengajarnya dengan mudah. Berpindah ke toilet sekolahan di mana para siswa pengganggu itu sedang mengganggu Jae-ik, teman sebangku Dong-hyun. Mereka berencana memotret kemaluan Jae-ik menggunakan handphone. Pan-so yang saat itu sedang berada di toilet keluar dan menghentikan mereka lalu mengambil handphone tersebut. Setelah sampai di rumah, Pan-so melihat galeri handphone itu dan menemukan bukti bahwa yang menyebabkan Dong-hyun jatuh dari atap adalah para siswa pengganggu itu. Keesokan harinya, Pan-so menemui para siswa pengganggu itu dan mengancam jika mereka membuat dia marah, maka dia akan melaporkannya ke polisi.
Adegan berpindah ke istri Panco yang sedang berselingkuh dengan salah seorang anak buah Panco. Yang ketua rival gangster Panco mengetahui akan hal itu, kemudian mengancam istri Panco dengan menyebarkan foto perselingkuhannya jika dia tidak menuruti keinginan yang. Di rumah sakit terlihat Mancul sedang menjaga tubuh Panco yang masih dalam keadaan koma. Kemudian Panco datang. Awalnya Mancul kaget karena Panco datang dengan wujud Dong-hyun. Akan tetapi setelah menjelaskannya secara intim, akhirnya Mancul percaya jika ia adalah Panco. Keesokan harinya saat Panco sedang pulang sekolah, dia disenggol oleh Hyun Jun dan menjatuhkan bonekanya. Panco lalu mengejarnya sampai di depan rumah Hyun Jung, ibunya pun keluar menghampirinya. Panco terkejut karena ternyata ibu Hyun Jung adalah Misun, mantan kekasihnya. Mengingat akan hal itu, ia kemudian penasaran dengan Hyun Jung. Yang jangan-jangan adalah anak kandungnya dari hubungannya dengan Misun di masa lalu. Panco lalu mencoba tes DNA dengan mencabut rambut Hyun Jung dan tubuh asli Panco. Dan benar saja, ternyata hasil tes DNA mengungkapkan bahwa Hyun Jung adalah anak kandung Panco. Mengetahui kebenaran itu, Panco merasa bersalah karena telah menelantarkan mereka berdua dan meminta saran dari Mancul tentang bagaimana cara melakukan pendekatan ayah dan anak. Di hari berikutnya, Panco berbicara kepada Misun bahwa anaknya sering mendapatkan gangguan dari siswa-siswa lain selama di sekolah. Misun pun bersedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Panco kemudian memberinya bantuan dengan memaksa Hyun Jung mengikuti bela diri bersama sebagai Mancul pelatihnya. Hari demi hari mereka lalui bersama, sampai akhirnya membuat tubuh Dong-hyun yang gemuk pun menjadi kurus. Seketika Panco menjadi idola baru di sekolah karena penampilannya yang berbeda dari sebelumnya. Di kantin, Hyun Jung diganggu kembali oleh siswa yang mengganggunya. Namun, ia mulai berani melawan dan membuat para pengganggu tersebut jera. Mengetahui hal itu, ibunya merasa senang dan bermaksud membalas budi dengan mengajak Panco makan bersama di warung miliknya. Pada saat sedang makan bersama, datanglah pelanggan. Pelanggan tersebut kemudian bertindak kurang ajar dengan memeras pantat Misun. Tak terima dengan hal itu, Panco pun naik pitam. Dia menghajar para pelanggan tersebut. Misun kemudian menghentikan Panco dan menanyakan tentang siapa dia sebenarnya. Panco kemudian menjelaskannya. Awalnya Misun tak percaya. Namun karena Panco mengatakan hal yang hanya diketahui oleh Panco, Misun pun akhirnya percaya. Karena masih merasa sakit hati ditelantarkan oleh Panco, Misun pun kemudian mengusirnya. Keesokan harinya saat Hyun Jung dan Panco sedang duduk bersama di sekolah, datanglah siswa populer yang mengajak Hyun Jung pergi ke pesta di rumahnya. Hyun Jung pun menyetujuinya. Ia tidak tahu kalau sebenarnya siswa populer itu hanya akan menjebaknya di pesta tersebut. Hyun Jung datang ke pesta itu. Di sana orang-orang sedang bersenang-senang. Jae-ik yang saat itu sedang menjadi pesuruh siswi pengganggu mengetahui jika Hyun Jung akan dijebak di pesta itu. Ia kemudian memberitahuannya kepada Panco. Panco yang saat itu sedang bersama dengan Misun langsung bergegas menuju pesta dengan dipandu oleh Jae-ik dan siswi pengganggu. Setibanya di pesta, ia langsung menerobos dan mengetahui Hyun Jung sudah diganggu oleh beberapa anak laki-laki. Ia sebenarnya hanya ingin membawa Hyun Jung pulang. Tapi karena dihalangi oleh siswa populer itu, akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Panco menang telak dan berhasil menyelamatkan Hyun Jung. Berpindah di atap gedung di mana Mancul telah mengetahui jika istri Panco mengkhianatinya selama tubuhnya terbaring koma. Mengetahui hal itu, Panco meminta Mancul untuk memberikan surat kepada kepala gangster yang tidak lain adalah ayah dari istri Panco. Di rumah sakit, yang datang bermaksud untuk membunuh tubuh Panco. Namun sialnya, Dong-hyun yang berada di dalam tubuh Panco malah tersadar dan tanpa sengaja membuat Yang terpeleset lalu pingsan. Setelah sadar, Dong-hyun pulang ke rumah dan merengek ke Jongki karena berubah menjadi pria tua. Awalnya Jongki kaget. Lalu Panco datang dan menjelaskan hal tersebut kepada mereka. Istri Panco panik mengetahui Panco sudah sadar dan menelpon Yang untuk segera membereskannya.
Misun yang sedang minum di warungnya didatangi oleh Panso dan Dongyun. Di sini Dongyun berpura-pura menjadi Panso untuk meminta maaf kepada Misun. Suasana berubah ketika Yang dan anak buahnya datang membuat onar. Panso menyuruh Dongyun dan Misun untuk bersembunyi di dapur. Pertarungan pun dimulai. Karena Yang membawa petarung handal, Panso pun terdesak. Ia tertangkap dan akan dibunuh menggunakan pisau. Misun kemudian keluar dari dapur dengan membawa tabung gas LPG. Ia mengancam jika Yang dan anak buahnya tidak pergi, maka tempat itu akan ia bakar. Akhirnya Yang takut dan kabur bersama anak buahnya. Di sini Misun sudah mulai bisa memaafkan Panso. Berganti di rumah kepala gangster. Kepala gangster memanggil istri Panso dan Panso untuk menghadap. Dan langsung ditanya tentang pengkhianatan yang dilakukannya. Ia lalu membaca surat yang dikirimkan Panso ke kepala gangster. Ia panik dan tanpa sadar keceplosan tentang persekongkolannya dengan Yang. Di dalam mobil, Panso dan Dongyun bersiap masuk ke rumah kepala gangster. Di sini Dongyun harus berpura-pura menjadi Panso dengan mengikuti instruksi yang diberikan Panso lewat intercom. Dongyun kemudian masuk ke rumah kepala gangster. Di sana kepala gangster meminta Panso untuk menjadi penggantinya. Tampak istri Panso sangat kaget dan keberatan akan hal tersebut. Kemudian membuka aib tentang anak Panso dengan Misun. Panso yang sedang mengawasi dari dalam mobil panik dan sialnya intercomnya malah error. Sehingga Dongyun tidak dapat mendengar suara Panso. Tetapi Panso masih dapat mendengar suara Dongyun dari dalam rumah. Awalnya Dongyun panik, namun akhirnya ia memutuskan untuk berbicara atas keinginannya sendiri. Istri Panso kemudian pergi. Kepala gangster melepaskan Dongyun dan berkata, Dongyun kemudian pergi dari rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Panso tidak marah dan malah berterima kasih kepada Dongyun. Melihat Panso dan Dongyun sedang berpelukan di jalan, istri Panso yang sedang marah kemudian berniat menabrak mereka berdua. Namun refleks Panso berhasil menyelamatkan Dongyun dan dia tertabrak. Di rumah sakit, Dongyun yang masih berada di tubuh Panso bertemu dengan Misun dan Yungjung. Yungjung bertanya kepada ibunya. Panso yang sedang sekarat kemudian tersadar dan berkata kepada Yungjung bahwa dia adalah putrinya. Tiba-tiba Panso dan Dongyun tak sadarkan diri. Berpindah ke ruang operasi dengan dokter yang bersiap melakukan operasi. Ternyata dokter tersebut adalah nenek pemilik warung mie di awal cerita. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke tubuh mereka masing-masing. 6 bulan kemudian, Dongyun kembali bersekolah dengan disambut antusias oleh siswa lainnya. Panso memulai kehidupan barunya bersama Misun dan Yungjung dengan membuka toko kue sebagai jongki dan mancul karyawannya. Dan film pun selesai.